Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi kita dalam acara Pelita Hati yang kali ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang bala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di masyarakat kita seringkali orang menganalogikan bahwasanya bala itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, sekarang kita akan bahas apakah bala itu baik atau tidak baik. Beberapa bulan yang lalu terjadi di daerah kita Kalimantan Selatan, saudara-saudara kita mengalami bencana banjir, tanah longsor, dan sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, bahkan ada yang sampai kehilangan jiwa, bahkan rumah dan harta benda. Bapak sekalian, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bala seringkali disebutkan dalam Al-Quran itu adalah merupakan ujian yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya untuk menguji bagaimana tingkat keimanan, tingkat kesabaran seorang hamba ketika ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sesuatu hal baik yang tidak menyenangkan atau yang menyenangkan. Nah, dari kalimat ini, bala itu adalah ada kalanya atau bentuknya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, ada sesuatu yang menyenangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Coba kita simak, ada ayat di dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata ingin menguji kita, ingin menguji keimanan kita. Apakah iman kita ini sudah benar ataukah iman kita ini memang masih dusta atau sesuatu yang palsu saja. Sehingga di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kata Allah, walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Nah, dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, maksudnya benar imannya, dan dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi ternyata dari ujian Allah inilah Allah mengetahui. Memang Allah Maha tahu, tapi dari ujian itulah akan ketahuan mana orang yang imannya benar dan mana orang yang imannya itu hanya palsu atau dusta saja. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi ujian Allah itu atau bala itu merupakan ujian, bahasa kitanya ujian atau cobaan. Ada yang tadi sesuatu yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan. Kadang-kadang manusia itu kalau diuji hanya dengan yang tidak menyenangkan, banyak yang lolos. Tetapi ketika diuji dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ada juga orang-orang yang tidak lulus diuji dengan hal yang menyenangkan. Seperti terjadi di zaman Rasulullah SAW
yaitu bagaimana cerita tentang Sa'labah yang asal mulanya dia taat beribadah, sholat berjamaah di awal waktu bersama Rasulullah, tetapi ketika dia diberikan ujian oleh Allah berupa kekayaan, harta yang melimpah, maka secara berangsur-angsur dia mulai kurang datang untuk sholat berjamaah, ibadahnya sudah mulai berkurang, dan sholat jamaahnya yang asalnya selalu tepat waktu sekarang sudah mulai masbuk dan akhirnya tidak sempat lagi mengerjakan sholat secara berjamaah. Ini adalah diuji dengan sesuatu hal yang menyenangkan, tapi dia tidak lolos akan ujian itu. Nah, di dalam Al-Quran ada juga orang yang diuji dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa atau kematian, dan kekurangan buah-buahan. Tapi di akhir ayat Allah menyatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari ayat yang kita bahas di atas tadi itu adalah Allah ingin menguji keimanan kita dengan cara-caranya, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Kemudian dalam ayat berikutnya bisa juga Allah menguji bagaimana kesabaran kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Surah Muhammad ini ayat 31. Ini Allah ingin mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah dan ingin mengetahui siapa-siapa saja orang-orang yang sabar terhadap ujian Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami benar-benar menguji kalian agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang sabar di antara kalian, agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal kalian. Nah, di sini berarti Allah ingin mengetahui sesuatu hal tentang seseorang berjihad di jalan Allah dan siapa-siapa saja orang yang sabar terhadap ketentuan yang menimpa dirinya. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam Al-Qur'an surah yang banyak orang hafal, surah Al-Mulk ayat yang kedua, bahwasanya Allah memberikan ujian itu adalah dia ingin mengetahui siapa saja atau orang-orang yang amalnya paling baik itu siapa saja. Sebagaimana firman-Nya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Apa kata Allah dalam ayat ini? Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji orang yang Allah menguji kalian, siapa di antara kalian orang yang paling baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, dalam ayat ini Allah ternyata juga memberikan bala atau ujian itu adalah untuk mengetahui siapa saja orang yang amalnya itu paling baik. Nah, oleh karenanya dari serentetan bala yang diberikan Allah kepada kita manusia atau ujian atau cobaan, sebenarnya orang yang diberikan cobaan itu adalah dia sedang diprioritaskan untuk naik tingkat. Kita di sekolah saja kalau mau naik kelas ada ujian. Ingin naik ke kelas 2 ada ujiannya di kelas 1. Kalau lolos bisa naik, kalau nggak lolos nggak bisa naik. Nah, begitu juga Allah menguji ini, ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah ketika orang-orang itu lulus atau dia selamat atau dia bisa melewati ujian daripada Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama adalah Allah akan meninggikan kedudukan atau derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dapat melewati ujian tadi, dia sabar, dia menerima dengan ketentuan Allah,
Dan yang kedua adalah ternyata menurut hadis Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, Allah ternyata ingin mengampuni dosa-dosa manusia dan mensucikan jiwa mereka daripada dosa dan kesalahan. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit atau cobaan-cobaan lainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, bagaikan dosanya itu gugur seperti daun-daun yang gugur daripada pohon. Itu dosanya berguguran, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya ternyata bala itu adalah bukan sesuatu hal yang mengerikan, yang tidak baik. Ternyata ini adalah bentuk ujian Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yang apabila orang selamat atau bisa melewati ujian dari Allah ini, Allah justru akan mengangkat derajat orang tadi di sisinya, dan justru Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Jadi bala itu sesuatu yang baik, dan bala itu adalah hak prerogatifnya Allah, tidak bisa kita intervensi. Kapan terjadinya, waktunya, tempatnya itu sudah ditentukan Allah sejak zaman ajali. Nah, lain nanti kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kita akan bahas nanti tentang apa itu musibah. Beda bala dengan musibah. Dan nanti beda juga antara bala, antara musibah, dan yang terakhir nanti akan kita bahas insya Allah, yaitu tentang azab. Nah, ketiganya ini pasti sangat berbeda. Nah, bagaimana kita mensikapi nanti? Apakah bencana yang terjadi, baik banjir, tanah longsor, dan lain-lain itu merupakan bala atau musibah, ataukah itu berupa azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, nanti akan kita ketahui setelah kita membahas ketiganya ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.